Semangat pagi. Kembali lagi di channel Rohit TV ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada kali ini kita semua diberi kesehatan ya, agar kita terus bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share 7 kebiasaan distributor inti. Jadi teman-teman tetap simak video ini sampai habis ya. Karena 7 kebiasaan ini adalah 7 kebiasaan yang akan membawa kita lebih cepat menuju kesuksesan. Oke, siap ya. Seperti yang kita tahu ya, kita di bisnis NASA ini, kalau kita mau cepat sukses berarti kita harus mempunyai kegiatan, kita harus mempunyai kebiasaan, kita harus mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan bisnis kita. Oke, untuk 7 kebiasaan distributor inti yang pertama adalah kita harus presentasi, kita harus melakukan presentasi itu minimal 8 kali dalam 1 bulan. Tapi ini itu untuk distributor biasa teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman hanya ingin sekedar bertahan di bisnis NASA, ini boleh dipraktekkan. Tapi ini hanya sekedar membuat kita bertahan di bisnis NASA. Tapi untuk mencapai sukses bisa, tapi sangat lama dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya sarankan presentasi itu minimal 1 hari itu 5 kali. Itu agar kita menjadi distributor yang luar biasa. Semakin kita sering untuk presentasi, berarti kesempatan sukses kita itu akan semakin dekat. Karena semakin banyak penolakan, berarti semakin dekat dengan yang mau menerima. Jadi teman-teman harus melakukan presentasi ya. Minimal dalam 1 hari itu 5 kali. Targetnya bisa 10 kali, 5 sampai 10 hari itu dalam 1 hari. Teman-teman bisa melakukan presentasi itu lewat Facebook, lewat WhatsApp. Terus kalau teman-teman yang offline juga bisa lewat offline. Terus ada lagi misalkan teman-teman pergi kerja atau pulang kerja itu biasanya di jalan ketemu orang. Nah, bisa juga melakukan presentasi di situ. Jadi sangat banyak sekali alasan kita untuk melakukan presentasi, teman-teman. Jadi teman-teman rubah pola pikirnya, terus praktek yang banyak agar teman-teman cepat suksesnya, cepat stokis, cepat mencapai peringkat Diamond Director sampai Crown Diamond Director. Oke, yang kedua ya, menjadi pemakai 100%. Jadi teman-teman, selain kita menjual produknya, kita juga harus memakai. Saya sendiri itu konsumsi ya Herbastamin, Hergin, Hertus. Terus contoh yang lain lagi Sunpro, terus sampo, sabun, itu saya sendiri itu pakai. Jadi sebelum kita menjual, kita sudah mencoba produknya. Jadi ketika kita presentasi ke calon konsumen kita sudah paham apa sih produk yang mau kita jual gitu. Kandungannya apa, manfaatnya apa, terus efek positifnya apa. Kecuali untuk produk Crystal X ya, saya tidak mencoba ya. Jadi untuk produk-produk yang bisa saya pakai, saya pakai. Jadi untuk teman-teman juga menjadi pemakai produk 100%, itu yang kedua. Lanjut yang ketiga. Kebiasaan distributor inti yang ketiga adalah melayani pelanggan 5 sampai 10 pelanggan. Jadi yang dimaksud di sini pelanggan itu konsumen. Kemarin ada pertanyaan ya, Plan, itu kalau konsumen yang beli produk ke saya itu kan saya jadikan member. Terus apakah itu termasuk pelanggan atau bukan gitu kan?
Nah, jadi jawabnya gini. Untuk pelanggan yang sudah menjadi member, itu namanya bukan pelanggan, tapi namanya mitra distributor. Nah, oke, itu tadi yang ketiga ya. Terus lanjut yang keempat adalah membaca buku minimal 15 menit per hari. Nah, jadi teman-teman biasakan membaca buku agar teman-teman membaca adalah jendela ilmu ya. Jadi pengetahuan teman-teman itu akan bertambah dari teman-teman membaca buku itu. Nah, untuk saran bukunya apa saja nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang belum punya bukunya, segera order ke stokis. Mbak stokis, saya mau order buku ini dong. Mbak stokis, saya carikan buku ini dong. Mbak stokis, saya pesankan buku ini dong. Pasti stokis teman-teman pasti mau. Nah, oke, lanjut yang kelima. Mendengarkan kaset atau VCD atau audio. Nah, di sini ini kebanyakan dari ibu-ibu plan kalau mendengarkan audio itu waktunya itu saya belum ada. Pagi sibuk masak, terus siang jemput anak mungkin, terus sorenya beres-beres rumah dan lain-lain. Nah, sebenarnya gampang teman-teman. Kalau teman-teman niat ya. Jadi misalkan gini, sebelum masak itu audio sudah kita nyalakan dulu. Jadi sebelum ibu-ibu, sebelum teman-teman itu masak, itu nyalakan audio dulu. Terus kita taruh di dekat dapur. Kita kerasin suaranya. Nah, setelah itu teman-teman baru masak. Karena ketika masak teman-teman itu fokus, pasti nggak pegang HP. Bener nggak? Nah, jadi fokusnya itu masak sama dengerin audio gitu. Nah, jadi jangan jangan masak diutamain TikTok dulu gitu kan. Nah, jadi jangan seperti itu, tapi biasakan, rubah kebiasaan teman-teman yang tadinya tidak mau mendengarkan audio MP3, terus kaset mungkin ya, itu rubah menjadi mau mendengarkan dengan cara seperti tadi. Kita buat waktu minimal 30 menit ya, minimal 30 menit mendengarkan audio MP3 yang disarankan oleh upline. Nah, untuk audionya nanti teman-teman bisa minta ke stokis teman-teman. Nah, audionya karena sangat banyak sekali audio dari Pak Ali, dari Tulis Semwaringin, terus dari Mentor Jogja, itu banyak sekali pokoknya. Tinggal nanti teman-teman konfirmasi ke stokis, Mbak saya ini dong carikan audio ini, saya carikan audio dari Pak Ali, saya carikan audio dari Tung Desem dan lain-lain. Nah, kalau sudah dapat, dengarkan audionya. Dengarkan itu jangan cuma satu kali, tapi berulang-ulang kali agar teman-teman paham apa yang disampaikan audio itu. Oke, lanjut yang keenam ya. Hadir di setiap pertemuan. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih banyak alasan untuk mengikuti pertemuan, usahakan mulai saat ini ya, setelah melihat video ini, rubah kebiasaannya menjadi yang tadinya banyak alasan ikut pertemuan, rubah kebiasaannya menjadi siap kapanpun ada pertemuan gitu. Nah, jadi gini, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri ya. Jadi pertemuan yang penting itu pertemuan apa plan, pertemuan yang mana plan, semua pertemuan itu penting, tapi yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Nah, karena di situ kita tidak tahu infonya, kita tidak tahu materinya apa, benar nggak? Kita tidak tahu pematerinya itu siapa. Maka jangan lewatkan untuk pertemuan. Oke, siap ya. Lanjut yang ketujuh. Nah, menjadi pemain kelompok yang baik. Nah,
Jadi teman-teman, menjadi pemain kelompok yang baik itu, jadi gini, kita di bisnis ini adalah bisnis berhubungan dengan banyak orang. Kita bisnis di sini itu dengan banyak tim. Tim mungkin dari kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, bener nggak? Nah, otomatis mereka juga banyak downline-nya, banyak jaringannya. Nah, jadi kita duplikasikan yang baik. Nah, jadi kalau misalkan kita home sharing, ya, kalau misalkan kita home sharing terus di tempat yang mau home sharing itu pemilik rumahnya itu lagi beresin rumah, misalkan nyapu atau apa. Nah, teman-teman peserta home sharing itu datang paling awal. Jadi teman-teman itu datangnya paling awal, ikut membantu, ikut beres-beres, ikut menyiapkan tikar, ikut menyiapkan alat tulis, ikut menyiapkan mungkin alat-alat presentasi dan lain-lain. Nah, jadi kita harus menjadi good team player yang baik. Dan ketika downline teman-teman melihat langsung bahwa teman-teman itu mau membantu, mau ini, itu downline kita akan semakin respect dengan kita. Tanpa kita suruh pun, ketika kita membuat home sharing, mereka akan datang paling awal dan pulangnya itu paling akhir. Karena downline kita adalah hasil duplikasi dari kita. Jadi seperti apa kita membawa bisnis masa ini, itu akan diduplikasi oleh downline kita. Paham ya? Oke teman-teman, dari saya cukup sekian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terus semangat, terus berkarya, terus berkreasi menjalankan bisnis ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.